semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Dewi Agustiani, akrab disapa Coach Dewi. Saya adalah seorang diet coach, life coach, dan juga saya praktisi resource therapist. Dan di video kali ini adalah video ketiga, di mana di sini saya akan membahas tentang konsep part dan bagaimana part ini terbentuk, kemudian ragam dari part gitu ya. Mungkin untuk yang belum tahu, boleh nanti ditonton di video ke-1 dan video kedua gitu ya, karena memang ini adalah video berkelanjutan. Di video pertama saya sharing profesi yang saya jalani dan bagaimana keilmuan resource terapi ini membantu saya di ruang konseling bersama klien. Nah, kemudian di video kedua saya juga membahas tentang apa itu resource therapy dan sekilas tentang part. Nah, ini adalah bagian yang ditunggu-tunggu ya, apa itu part, karena dari kemarin ngomongnya part gitu ya, pasti ini pada penasaran. Berbicara tentang konsep part, tentu saja ada berbagai sudut pandang, tetapi kurang lebih semua memuat hal yang sama. Dalam dunia konseling ada yang menyebut bagian kepribadian atau personality part gitu ya, ada yang bilang part saja atau mungkin bagian kesadaran. Nah, ini semuanya sama aja gitu ya, kurang lebih intinya adalah bagian-bagian dalam diri kita, bagian kesadaran dalam diri kita. Sebelum masuk ke konsep part, saya ingin menceritakan dari sudut pandang saya pribadi gitu ya, bahwa ketika saya belajar tentang resource terapi atau mungkin ketika saya juga membersamai para klien di ruang terapi, jujur bahwa keilmuan ini sangat memberi manfaat ya, walaupun saya tetap tidak mengklaim ini juga adalah yang terbaik dari yang saya pelajari gitu, dari yang saya juga praktekkan di ruang konseling. Ketika kita belajar tentang part gitu ya, bagian-bagian kesadaran dalam diri kita itu punya manfaat yang besar gitu. Yang pertama, kita bisa terhubung dengan diri sendiri, kemudian terkoneksi juga dengan bagian-bagian dalam diri kita yang selama ini mungkin kita nggak ngeh gitu ya, oh ternyata ada ya gitu bagian ini dalam diri saya, oh ternyata saya punya research ini ya gitu. Nah, ternyata memang gitu, ketika kita tadi bisa mempelajari gitu ya bagian-bagian dalam diri kita, kita bisa terhubung dan terkoneksi dengan bagian-bagian dalam diri kita, itu kita bisa mendayagunakan berbagai bagian dalam diri atau part ini gitu ya, untuk sebenarnya untuk kemajuan kita, untuk kebaikan kita, supaya tadi gitu pada akhirnya kita bisa memunculkan potensi-potensi maksimal dalam diri kita, sehingga kita memiliki kehidupan yang terbaik yang layak kita dapatkan. Oke, nah lalu apa sih part itu? Nah, part ini melambangkan sebuah mode ya. Contoh misal dalam satu momen nih, kita lagi di kantor, ada bos gitu, itu semua tegang kan, dan kita benar-benar fokus ya, ada di mode serius untuk menyimak apa yang akan disampaikan si bos gitu, terus apa tugas yang harus dilakukan dan lain-lain. Tapi ketika bos sudah keluar, kita bisa kembali ngobrol sama teman-teman gitu dengan santai, dengan asik ya, dengan rame. Nah, itu kita sedang berganti mode. Yang tadinya nih ketika ada bos, modenya itu mode serius, karena kita memang tidak lagi main-main gitu istilahnya. Nah, ketika kita bersama teman-teman, nah ini ibaratnya masuk ke mode-mode yang friendly, atau mungkin ilustrasinya seperti kayak kita nih waktu bangun di pagi hari gitu ya, ada mode atau bagian dalam diri kita yang aduh pengennya masih rebahan aja gitu, karena masih pengen istirahat gitu ya, kita nggak tahu, pokoknya pengen rebahan aja. Nah, ada di satu sisi bagian atau mode yang aduh ini harus cepet-cepet bangun nih, aku harus cepet-cepet mandi, cepet-cepet ke kantor gitu ya. Nah, ada mode atau bagian-bagian dalam diri ini gitu ya, justru di situ punya tujuan dan fungsinya masing-masing. Walau tadi kesannya yang pengen rebahan itu kayaknya menyabotase gitu ya, tapi apapun kemunculannya, bahwa mode itu tetap punya fungsi masing-masing dan tujuannya positif, punya fungsi, punya karakter masing-masing. Itu semua bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan kita dalam diri kita. Jadi ada berbagai mode tadi dengan segala macam fungsi, karakteristik masing-masingnya gitu ya, karena bersama fungsi ini juga ada usianya gitu, mode ini gitu ya. Jadi misalkan nih,
ketika mode yang seperti anak kecil, maka perilakunya akan seperti anak kecil gitu ya. Ini bisa saja aktif sesekali. Saya sering banget ngelihat ketika suami saya nih lagi sama teman-temannya kumpul gitu, dan semua sama gitu, kelakuannya hampir sama semua ketika bercandaan gitu ya, kayak kok kelihatannya sisi bocahnya itu kelihatan banget gitu ketika mereka wah seneng pada main-main gitu ya. Nah itu berarti si mode anak kecil dalam diri mereka itu yang aktif sedang muncul ke permukaan. Jadi teman-teman mungkin dari tadi apa yang saya jelaskan udah paham lah ya mode atau part itu apa gitu, bahwa dalam diri kita ya juga kadang ada mode santai, mode serius, atau mungkin di inside out gitu, itu kelihatan banget kan, ada mode marah, ada mode kecewa, ada mode sedih, yang semua itu punya fungsi dan peruntukannya masing-masing. Nah lalu pertanyaannya, dari mana part ini bisa terbentuk gitu ya, atau tercipta? Nah jadi intinya tadi gitu ya, istilah bagian kesadaran ini disebut part gitu ya. Ini adalah suatu mekanisme alami dalam tumbuh kembang kita, karena kita dari kecil nih ya, pokoknya dari kecil manusia itu punya kebiasaan untuk merespon sebuah stimulus berdasarkan database yang kita punya gitu. Karena saat kecil kita belum tahu apa-apa, kita belajar nih ngelihat dari lingkungan, bagaimana orang tua, bagaimana lingkungan sekitar kita gitu ya menanggapi stimulus atau respon. Nah, misal kita juga belajar, oh makan gini, pakai baju begini gitu kan. Ketika ngomong sama orang yang lebih tua itu gimana gitu, walaupun memang beda lingkungan, pasti beda juga nih ya database-nya gitu. Dan jadi ketika kita belajar dari lingkungan kita, ketika kita belajar, nah proses belajar ini itu menciptakan pengulangan-pengulangan atau repetisi sampai menjadi sebuah kebiasaan. Pengulangan ini tadi gitu menciptakan jalinan syaraf di otak kita secara fisiologis. Nah lama-lama ketika kita perlu merespon stimulus tertentu, kita udah tidak perlu mikir lagi nih atau memikirkan secara sengaja, karena itu sudah menjadi hal otomatis gitu ya, udah manual, itu sudah tersimpan di database kita. Misalnya kita juga kalau yang pertama nih awal-awal nyetir mobil gitu ya, pasti takut gitu, bawa mobil juga kan hati-hati, mana remnya, mana gasnya gitu. Tapi ketika kita lama-lama terus lakukan kebiasaan itu gitu ya, kebiasaan menyetir, maka lama-lama mode atau part dalam diri kita yang untuk menyetir itu semakin terbentuk ya, semakin solid, semakin ketika terus dilakukan repetisi gitu, maka akan menjadi ahli gitu ya di satu kondisi tertentu. Nah, jadi tadi gitu ya, ketika memang kita sudah terbiasa melakukan hal tertentu, itu akan menjadi sebuah respon otomatis gitu, yang kita nggak usah mikir lagi untuk melakukan itu gitu, kita akan otomatis bergerak mengikuti database yang kita punya gitu ya, yang ada dalam diri kita. Nah, pengulangan ini juga secara tidak langsung menciptakan keberadaan part yang tadi tugasnya melakukan sesuatu atau hal tertentu. Nah, mungkin dari kecil juga nih kita punya kebiasaan menari, menyanyi, menggambar gitu ya, dan ketika itu dilakukan terus menerus, nah itu akan menghasilkan atau membentuk keberadaan part tersebut. Jadi secara fisiologis part itu terbentuk karena jalinan syaraf di otak dengan tembakan dari sinap melalui terhubungnya akson dan dendrit. Jadi ada banyak keterhubungan ya di otak yang secara fisiologis itu membentuk jalinan syaraf gitu, dan secara psikologinya itu menciptakan keberadaan dari mode-mode atau bagian-bagian dalam diri kita yang tadi sesuai dengan tugas, fungsi, peruntukannya dan karakternya masing-masing. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas baru gitu ya, maka saat kita sedang melatih atau menciptakan satu jalinan syaraf baru lagi di otak untuk nantinya menjalankan tugas itu, nah itu nanti akan terbentuk mode yang menjalankan hal yang tadi kita mau belajar apa nih. Contohnya begini, di kelas diet saya mengajak peserta untuk membiasakan hidup sehat gitu ya, dengan melakukan kebiasaan baik gitu, mulai dari di pagi hari bagaimana sarapannya, bagaimana makan siangnya, bagaimana cemilannya, minumnya, istirahatnya gitu. Semua itu tentu untuk yang tidak terbiasa kan
perlu dibentuk gitu ya, perlu menjadi sebuah kebiasaan. Di kelas diet saya melakukan itu minimal 21 hari. Kenapa? Ya supaya tadi gitu, ketika kita terus melakukan sesuatu, melakukan hingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, menjadi gaya hidup sehat gitu, yang pada akhirnya ini kita nggak usah mikir lagi nih, aduh ini gorengan gitu ya, atau ini, jadi kita udah otomatis tahu kapan harus istirahat. Jadi ini secara otomatis akan terbentuk ya dalam diri kita menjadi sebuah kebiasaan atau gaya hidup sehat. Kayak tadi gitu, karena dilakukan terus menerus nih, berulang-ulang selama 21 hari, pada akhirnya kita udah nggak malas lagi, yang namanya minum udah menjadi kebiasaan gitu, sehari minum 3 liter. Terus bagaimana istirahatnya, bagaimana memilih makanannya, justru karena udah terbiasa makan sehat gitu, ketika makan gorengan tenggorokan jadi nggak enak gitu ya. Nah itu disebut tadi gitu, bahwa kita sedang membentuk mode, kita sedang membentuk part yang memang dia nanti berfungsi untuk melakukan gaya hidup sehat. Nah sekarang bahwa berbicara tentang part, bagaimana part itu gitu ya, ada part normal. Part normal itu ya dia part yang sehat, yang sesuai fungsi dan peruntukannya, tidak mengalami luka ya, tidak berkonflik, tidak menyimpan beban emosional gitu ya, tetapi memang dia sehat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Tapi ternyata dalam tumbuh kembang kita juga, nah part ini juga bisa mengalami patologi, artinya bisa mengalami permasalahan ya, ketika ada misalkan kebutuhan yang tidak terpenuhi selama tumbuh kembang kita, karena kita nggak mungkin gitu kan ya secure 100% gitu dalam perjalanan proses pengembangan diri kita, tumbuh kembang kita dari kecil hingga saat ini gitu. Kita pasti mengalami berbagai peristiwa gitu ya. Ada yang memang part itu mengalami luka atau trauma. Nah ini dalam resource terapi disebut dengan VEDIC. Ada juga part yang berkonflik tadi gitu ya, ada dua part yang saling punya kepentingan ya untuk aktif di conscious gitu. Nah sehingga itu juga akan menjadi permasalahan ya. Kemudian ada part yang membawa beban emosi, dan juga partnya sehat tapi waktu dan tempatnya tidak tepat gitu, atau tidak sesuai dengan peruntukannya ya. Ini yang disebut dengan disonan. Spesifikasi berbagai masalah yang dialami oleh part tadi, karena kan part itu juga ada yang normal tapi ada yang memiliki permasalahan gitu. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video yang ketiga kali ini gitu ya, karena semakin seru nih bahasannya gitu, kita jadi lebih paham ya bahwa oh ternyata dalam diri kita meskipun tadi kelihatannya mungkin keluarnya atau munculnya gitu sesuatu hal yang nggak kita harapkan, atau bahkan seperti menyabotase kehidupan kita, tapi ternyata bagian dalam diri kita atau part dalam diri kita ini punya fungsi yang baik ya. Contohnya misalkan tadi ketika kita pagi-pagi dalam satu sisi ada bagian yang ingin bangun. Nah, bagian yang ingin bangun dia punya fungsi bahwa oke, dia harus ingin menjalankan aktivitas gitu ya, ingin bekerja, ingin menjalankan rutinitas gitu. Tapi di sisi lain part yang tadi masih pengen rebahan, pengen nyantai, nah dia juga ngerasa bahwa oh aku masih harus istirahat nih, masih harus butuh waktu nih untuk santai, untuk relax. Makanya tadi di awal saya share bahwa memang ketika kita belajar resource terapi itu kita akan lebih mengenal diri kita dan menghormati setiap bagian dalam diri kita. Nah mungkin itu yang saya sampaikan di video ketiga. Nanti kita akan ketemu di video selanjutnya, video keempat. Di situ saya akan sharing tentang sejarah resource terapi sejauh yang saya ketahui. Jangan lupa untuk nonton dan silakan like, comment, subscribe channel YouTube-nya, dan nantikan info-info video selanjutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Salam sehat, bahagia, dan selaras.